Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami Sinau Kapal, belajar tentang kapal secara komprehensif, yaitu tentang pelatihan independen Marine Surveyor. Kawan-kawan semua, rencana pengelolaan air balas kapal. Jadi kapal memiliki balas dan balas tersebut pasti akan memasukkan air, ballasting, dan deballasting atau pengisian bahan material air laut ke dalam kapal disebut balas, dan pembuangan air laut keluar kapal ke laut ataupun ke tengah laut sana itu disebut discharging. Nah, kali ini kita akan berbagi, Solusi Maritim Indonesia akan berbagi perihal prinsip dasar dari ballast water management. Prinsip daripada ballast water management ini adalah bahwa setiap kapal itu harus memiliki rencana pengelolaan air balas. Tidak terkecuali ukurannya, ukuran berapapun, maka harus ada pengelolaan air balas kapal. Dan bila sudah dibikin rencana pengelolaan, maka rencana pengelolaan tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan benar, dicatat ya, dilaporkan, dicatat dan lain sebagainya. Rencana pengelolaan air balas tersebut tentunya harus disetujui oleh pemerintah. Kalau kapal kapal bendera Indonesia ya harus disetujui oleh pemerintah Indonesia, disetujui oleh perhubungan, CQ-nya perhubungan laut, CQ-nya lagi adalah Ditkapel ya. Tentunya di dalam memberikan persetujuan pasti akan mempertimbangkan pedoman-pedoman yang dikembangkan oleh IMO ya. Kita sebagai operator juga harus menyusun rencana pengelolaan air balas ini sesuai dengan ketentuan IMO. Bisa dilakukan, dibikin dan dilakukan approval oleh pemerintah. Bisa diberikan kepada konsultan ya, konsultan balas manajemen. Kawan-kawan, rencana pengelolaan air balas tersebut harus bersifat spesifik untuk setiap kapal. Jadi setiap kapal mempunyai spesifikasi sendiri, misalnya water ballast sendiri. Tidak bisa water ballast management plan-nya A dipakai ke kapal B, tidak bisa. Harus spesifik. Jenis kapal yang sama pun juga tidak bisa, belum tentu bisa, karena kadang-kadang sistemnya juga berbeda, tangkinya berbeda, ukurannya berbeda. Nah, lalu apa sih prinsip-prinsip dasar daripada water ballast management plan ini? Yang pertama yaitu mengenai prosedur keselamatan untuk kapal dan awak kapal dalam pengelolaan air balas. Ya, ada prosedurnya, prosedur harus dibikin, disusun dan dimasukkan ke dalam pengelolaan air balas. Karena di dalam konvensi bisa kita baca, kita sebagai independent marine surveyor harus baca itu namanya konvensi. Tetapi secara prinsip bisa kita atau Solusi Maritim Indonesia bisa menjelaskan prinsip yang pertama ini, yaitu prinsip prosedur keselamatan harus mengikuti konvensi. Prinsip kedua yaitu memberikan penjelasan tentang
tindakan apa saja yang harus dilakukan, upaya-upaya apa saja yang dilakukan kapal di dalam menerapkan persyaratan pengelolaan air balas. Bila ada praktek-praktek tambahan, cara kerja tambahan bisa ditulis di situ. Karena spesifik setiap kapal ini harus ditulis. Ya. Yang ketiga prinsipnya harus dilakukan penjelasan tentang tata cara pembuangan sedimen, baik itu di darat maupun di laut. Sedimen di sini ada setiap tangki balas itu pasti menyedot air laut, apalagi ada partikel padat yang kesedot di daerah dangkal, kesedot masuk dan mengendap, itu disebut sedimen di tangki balas. Bagaimana tata cara pembuangannya di laut? Dan bagaimana tata cara pembuangannya di darat? Harus dirinci dengan baik dan benar. Prinsip yang keempat yaitu mencakup masalah prosedur bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan ini dengan pihak yang berwenang, dengan pihak pemerintah, dengan pihak Kementerian Perhubungan, dengan pihak Hubla, ya, Dirjen Hubla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan pihak CQ-nya biasanya dengan pihak Ditkapel, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bagaimana cara mengkoordinasikan pengelolaannya ini kepada pihak-pihak yang berwenang tersebut. Yang kelima prinsipnya namanya prinsip setiap kapal harus menunjuk dalam pengelolaan air balas itu perwira kapal, satu atau beberapa perwira kapal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana pengelolaan air balas itu dijalankan dengan benar. Ya, itu prinsip yang kelima. Prinsip yang keenam yaitu berisi pelaporan untuk kapal. Ya, bagaimana pelaporannya? Bagaimana tata cara penghisapannya dilaporkan, pengelolaannya dilaporkan, pembuangannya dilaporkan. Sedangkan prinsip yang ketujuh harus ditulis, ya. Harus ditulis di dalam bahasa kerja. Kalau kapal Indonesia ya harus ditulis di dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau orang Filipina ya tulis dalam bahasa Filipin, Australia bahasa Inggris, Singapura bahasa Inggris, Malaysia bahasa Melayu, kadang bahasa Inggris, Jepang bahasa Jepang, Cina bahasa Cina, Korea, demikian juga India. Nah, bila tidak di dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol, bahasa kerjanya tersebut, maka harus diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa ini. Nah, ini adalah prinsip-prinsip rencana pengelolaan air balas kapal. Semoga sharing singkat ini terkait rencana pengelolaan air balas kapal dan prinsip-prinsipnya dijelaskan tadi, minimal ada 7 item, dan konvensi ini dikenal oleh dunia maritim atau International Maritime Organization sebagai Ballast Water Management Plan. Sekali lagi, mohon maaf
Bila ada kekeliruan, ya berikanlah komen, berikanlah agar kita bisa memberikan sharing-sharing yang lain yang mungkin lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.